Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas soal yang dengan materi yang masih sama, yaitu barisan dan deret bilangan aritmatika maupun geometri bagian kedua. Nah, soal yang pertama untuk bagian ini adalah ini, kita bacakan soalnya. Suku ketiga barisan aritmatika adalah 20 dan suku kelima adalah 30. Berapakah suku ke-10 barisan tersebut? Nah, kalau kita baca soalnya ini, kan Ibu bilang kemarin kalau kita untuk mengerjakan soal harus tahu A, B, dan N. Nah, padahal di soal yang ini kita sama sekali tidak tahu A, B, dan N-nya. Bagaimana caranya? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Suku ketiga berarti U3. U3-nya adalah A ditambah 2B sama dengan 20. Kan rumus UN dari barisan aritmatika itu kan adalah A ditambah B N min 1. Nah, kalau suku ketiga berarti N-nya ini 3. Kalau N-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2, berarti A ditambah 2B. U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 20. Kemudian U5 berarti A ditambah 4B sama dengan 30. Nah, dari 2 ini kita hitung. Kan ini sama-sama ada A-nya ya, kita hilangkan A-nya. Jadi U5 dikurangi U3 itu kan sama dengan 30 dikurangi 20. 30 kurangi 20 hasilnya 10. Kemudian U5 ditambah U3 juga itu pakai yang tengah ini. U5 itu kan A ditambah 4B. Kemudian U3 itu A ditambah 2B. Berarti U5 dikurangi U3, A ditambah 4B dikurangi A dikurangi lagi 2B. Jadi A sama A dikurangi A kan habis. 4B dikurangi 2B hasilnya 2B. Jadi ini kan sama-sama U3 dikurangi U5. Yang satu hasilnya 2B, yang satu hasilnya 10. Berarti apa kesimpulannya? 2B sama dengan 10. Berarti kalau 2B sama dengan 10, 2 kali berapa yang hasilnya 10? Berarti B-nya 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, kita sudah dapat B-nya 10, berarti bisa kita masukkan ke terserah mau yang ini atau yang ini. Sekarang Ibu coba masukkan ke yang U3. U3 itu kan A ditambah 2B sama dengan 20. B-nya tadi ketemu 5, berarti A ditambah 2 kali 5 sama dengan 20. A ditambah 10 sama dengan 20, berarti A-nya 10. Kita sudah tahu A-nya, tahu B-nya. Nah, tadi yang dicari apa? Suku ke-10. Berarti N-nya kan tahu, N-nya 10. A-nya 10, B-nya 5, N-nya 10. Berarti U10 sama dengan A ditambah B dalam kurung N min 1, N-nya 10. Berarti A-nya tadi kan 10 ditambah B-nya 5. 5 dikali 10 kurangi 1 itu 9. Berarti 5 dikali 9 itu 45. 45 ditambah 10 hasilnya 55. Jadi suku ke-10 dari barisan aritmatika yang suku ketiganya 20 dan suku kelimanya 30 adalah 55. Selanjutnya, sepotong kawat panjangnya 125 cm dipotong menjadi 5 bagian, sehingga panjang potongan-potongan kawat membentuk barisan aritmatika. Jika panjang kawat terpendeknya 4 cm, berapa panjang potongan kawat terpanjang? Ibu sudah membuat ilustrasi, misal ini kawatnya. Jadi, sepanjang ini itu adalah 125 cm. Dipotong-potong, potongannya itu panjangnya tidak sama, tapi membentuk barisan aritmatika. Jadi, yang ini dianggap U1, potongan terpendek itu U1. Yang terpendek kedua itu U2 dan seterusnya sampai ini UN. Karena 5 potong berarti ini adalah U5. Nah, 125 di sini sebagai apa? 125 itu kan total panjangnya. Artinya panjang potongan kawat pertama ditambah yang kedua ditambah ketiga sampai yang kelima itu panjangnya 125. Berarti dalam barisan aritmatika 125 itu adalah S5. Kemudian kita tahu A-nya atau panjang potongan terpendek itu kan 4. Totalnya
atau S5-nya sama dengan 125 dan N-nya 5. Yang ditanyakan panjang potongan kawat terpanjang. Yang terpanjang kan ini tadi. Kita anggap apa tadi? U5. Jadi, kita cari, kan sudah tahu A dan sudah tahu N. Yang belum tahu apa? B. Berarti kita cari B-nya. Kita masukkan di rumus Sn. Sn itu sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B N min 1. Nah, 2A itu kan A ditambah A. Ini kita masukkan satu-satu ya. Sn-nya itu 125. N-nya 5, karena N per 2 berarti 5 per 2. Kemudian 2A. 2A itu A ditambah B, 5 dikurangi 1. N-nya kan 1. B-nya tadi belum tahu. Nah, ini Ibu masukkan 1 saja. Kenapa? Karena yang di sini itu kan A ditambah 4B. Lihat yang belakang tadi, UN itu sama dengan A ditambah BN min 1. Yang ditanyakan tadi kan U5, berarti kan A ditambah 4B. Ini sudah A ditambah 4B, jadi nggak perlu kita masukkan A-nya. Langsung kita ganti A ditambah 4B itu kita ganti U5. Nah, kemudian ini tadi kembali ke barisan yang ini ya. Ini kan 5 per 2. Supaya tidak jadi pecahan, Ibu kalikan masing-masing ruas dengan 2. Yang ini dikali 2, yang sebelah sini dikalikan 2. 125 kali 2 sama dengan 250. Karena ini 5 per 2 dikali 2 berarti pernya hilang jadi 5. Terus yang di dalam kurung tadi A-nya 4, terus A yang 1 tidak Ibu masukkan. Kemudian 5 dikurangi 1, 4 dikali B, 4B. A ditambah 4B itu hasilnya U5. Nah, kemudian masing-masing ruas Ibu bagi dengan 5. Supaya ini tidak usah dikali 5. Jadi 250 dibagi 5 itu kan 50. Kemudian ini 5-nya hilang karena 5 dibagi 5 hasilnya 1. Yang di dalam kurung tinggal 4 ditambah A ditambah 4B tadi U5. Berarti 4 ditambah U5 sama dengan 50. Nah, U5-nya sama dengan berapa? Biar 4-nya hilang, Ibu pindah ke sini jadi negatif 4. 50 dikurangi negatif 4 sama dengan 46. Jadi U5 atau panjang kawat yang terpanjang itu adalah 46 cm. Kemudian soal yang selanjutnya. Dalam suatu barisan geometri diketahui suku pertamanya adalah 128. Berarti A-nya 128. Dan suku kelima adalah 8. Suku kelima itu apa rumusnya? A R pangkat 4. Dari mana? Rumus UN untuk barisan geometri itu kan A dikalikan R pangkat N min 1. Nah, karena ini suku ke 5, berarti N-nya 5. Berarti A pangkat A dikali R pangkat 4. A dikali R pangkat 4 hasilnya 8. Kemudian A-nya 128. Sama seperti soal yang bagian sebelumnya juga ada. Bisa langsung kita masukkan 128 dikali R pangkat 4 atau bisa kita bagi. Jadi AR pangkat 4 dibagi A sama dengan AR pangkat 4 tadi kan 8. Dibagi A-nya 128. A sama A coret. Tinggal R pangkat 4. 8 dibagi 128 itu 1 per 16. Sama-sama dibagi 8. Nah, terus R pangkat 4 itu kan hasilnya 1 per 16. Berapa pangkat 4 yang hasilnya 16? Ternyata 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Jadi R itu sama dengan 1 per 2. Jadi rasio dari barisan yang dimaksud ini adalah 1 per 2. Selanjutnya, nih soalnya, suku keempat dari deret aritmatika besarnya sama dengan 3 kali suku pertama. Ini Ibu ambil soalnya dari buku paket kalian. Suku ketujuh lebihnya 1 dari 2 kali suku ketiga. Tentukan deret aritmatikanya. Pelan-pelan kita ambil kalimat yang pertama. Suku keempat dari deret aritmatika besarnya sama dengan 3 kali suku pertama.
Berarti suku keempat itu U4 sama dengan 3 kali suku pertama, 3 kali U1. Oke, ini yang kalimat pertama. Kalimat yang kedua, suku ketujuh lebihnya 1 dari 2 kali suku ketiga. Suku ketujuh itu U7, lebihnya 1, berarti 1 ditambah 2 kali suku ketiga, 2 kali U3. Nah, sampai di sini dipahami dulu. Kemudian U4 sama seperti yang sebelumnya. U4 itu kan A ditambah 3B. Dari ini ya, dari rumus suku ke N. Suku keempat itu A ditambah 3B. Kemudian suku pertama adalah A. Oke, ini yang ini. Kemudian kita ganti. Ini tadi kan U4 sama dengan 3 kali U1. U4-nya A ditambah 3B. 3 kali U1 berarti 3 dikali A. Kemudian yang sama-sama A kita pindah ke ruas kanan, kita pindah ke sebelah kanan. Karena di sini A ditambah 3B, A-nya dipindah berarti di sini tinggal 3B sama dengan 3A. A dipindah ke sini jadi negatif, 3A dikurangi A. Jadi 3B sama dengan 2A. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan bintang 1. Kemudian yang kalimat kedua kita pakai yang ini. U7 itu sama dengan A ditambah 6B kan. Kemudian U3 itu A ditambah 2B. Nah, kita masukkan ke sini. U7 tadi kan A ditambah 6B. A ditambah 6B ini ya. Jadi dari sini ini U7-nya jadi A ditambah 6B sama dengan 1 tetap 1 ditambah 2 kali U3. U3-nya tadi A ditambah 2B. Jadi 2 kali A ditambah 2B. A ditambah 6B, yang di sini tetap, yang di sini 1 ditambah, kita kalikan 1 2 kali A, 2A. 2 kali 2B, jadi 4B. Jadi kemudian A-nya kita pindah ke sini. 6B sama dengan 1 ditambah 2A ditambah 4B, karena di sini A pindah ke sini jadi negatif A. Kemudian 2A dikurangi A, tinggal A. Nah, ini kan masih campur A sama B. B-nya sekarang yang kita pindah ke sini, 6B dikurangi 4B sama dengan 1 ditambah A, karena 4B-nya tadi sudah dipindah. 6B dikurangi 4B itu kan hasilnya 2B. 2B sama dengan 1 ditambah A. Jadi 2B dikurangi 1, biar di sini A-nya sendirian ya. 2B dikurangi 1 sama dengan A. Nah, ini kita simpan juga sebagai persamaan bintang 2. Jadi, kita sudah mendapat dua persamaan bintang 1 dan bintang 2. 3B sama dengan 2A dan 2B dikurangi 1 sama dengan A. Kemudian kita perhatikan persamaan 1 dan 2. Tadi kan yang dapat persamaan 1 kan 3B sama dengan 2A. Nah, A-nya tadi kan yang persamaan bintang 2 itu A sama dengan 2B dikurangi 1. Berarti A-nya kita masukkan ke sini, 3B sama dengan 2A. A-nya tadi 2B dikurangi 1. Berarti 2A itu 2 dikali 2B dikurang 1. Oke, berarti 3B sama dengan 2 dikali 2B itu 4B. 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Kemudian 3B-nya kita pindah ke sini. Jadi di sini kan hilang, kosong ya, habis, tinggal 0. 0 sama dengan 4B dikurangi 2B dikurangi 3B dikurangi 2. 4B dikurangi 3B itu tinggal B dikurangi 2. Nah, 2-nya kemudian kita pindah ke sini, dia kan negatif 2. Dipindah ke sini jadi 2. Jadi B sama dengan 2 atau 2 sama dengan B. Kita dapat B-nya 2. Kemudian tadi dari persamaan yang ini ya, 3B sama dengan 2A. B-nya kan 2, ya tinggal kita masukkan ke sini. 3 kali 2, karena B-nya 2 sama dengan 2A. 3 kali 2
3 kali 2 kan 6. 6 sama dengan 2A. Masing-masing ruas kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 2A dibagi 2 sama dengan A. Jadi A-nya adalah 3, B-nya adalah 2. Nah, karena sudah dapat suku pertamanya 3, bedanya 2, berarti kita bisa buat barisannya. Yang pertama kan A, 3. Kemudian suku yang kedua A ditambah B, bedanya 2, jadi 5. Kemudian yang selanjutnya bedanya 2 lagi, tambah 2, jadi 7. Selanjutnya 9, dan seterusnya. Karena yang diminta 4 suku pertama, jadi 3, 5, 7, 9. Selanjutnya soal yang terakhir. Nih, suku ketiga dan suku keenam dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 9 dan 243. Jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut adalah, sama seperti tadi ya, kita tuliskan yang diketahui dulu. U3 itu sama dengan AR pangkat 2. Dari yang UN-nya geometri tadi ya. Kalau U3 berarti AR pangkat 2 sama dengan 9. Kalau U6 berarti AR pangkat 5 kan dikurangi 1 sama dengan 243. Kemudian kalau geometri kita bagi U6 dibagi U3. U6 dibagi U3 itu kan U6-nya AR pangkat 5, U3-nya AR pangkat 2. AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 2 sama dengan 243 dibagi 9. A sama A-nya dicoret. Kemudian R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Kalau ada pembagian, bilangan pokoknya sama, ada R, pangkatnya beda, berarti pangkatnya dikurang, 5 dikurang 3, jadi R pangkat 3. 5 dikurangi 2, maaf, jadi R pangkat 3. Sama dengan 243 dibagi 9 itu hasilnya 27. R pangkat 3 sama dengan 27, berarti berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Ternyata 3, jadi R sama dengan 3, rasionya 3. Kemudian sudah tahu rasionya, tapi kita belum tahu A-nya ya, berarti kita masukkan ke salah satu persamaan. Ini Ibu masukkan ke yang U3. U3 tadi kan AR pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian R-nya kita tahu 3, berarti A 3 pangkat 2, karena R-nya 3, A 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 kan 9 ya. 9 dikali A, 9A sama dengan 9. 9 kali berapa yang hasilnya 9? Berarti A-nya 1. 9 kali 1 sama dengan 9. Berarti A-nya 1. Nah, sudah dapat A, sudah dapat R, sudah dapat N. N-nya kan 5 karena 5 suku pertama. Yang ditanyakan jumlah. Kalau jumlah berarti pakai S. S5 atau jumlah 5 suku pertama, rumusnya AR pangkat 5, A dikali R pangkat 5 dikurang 1 per R dikurangi 1. A-nya 1, tinggal masukkan R-nya 3, N-nya 5, dikurangi 1. Ini dipangkatkan dulu. 3 pangkat 5 itu hasilnya 243. Kemudian dikurangi 1, jadi 242. 3 dikurangi 1, 2, berarti 242 dibagi 2, hasilnya 121. Jadi jumlah 5 suku pertama dari deret yang dimaksud ini adalah 121. Ya, ini video pembahasan yang bagian 2. Nanti kalau kalian masih mengalami kesulitan, ada soal-soal sulit yang belum dipahami atau dari video ini kalian belum paham, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Dan Ibu akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.